Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Kami akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Presentasi hari ini yaitu adalah kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Kami, Rio Syaputra, dan Tasya Mulia Fatimah. Baiklah, materi pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu adalah tata guna lahan atau land use planning, yaitu adalah suatu proses untuk menentukan bagaimana tanah akan digunakan baik sekarang dan masa depan. Mengapa perlu? Kebutuhan dasar manusia akan bahan makanan, air, bahan bakar pakaian, dan tempat tinggal harus dipenuhi dari lahan yang ketersediaannya terbatas. Lahan yang harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengolahan lahan ini akan mengakibatkan perubahan lahan dan menimbulkan konflik di antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kalau jumlah manusia bertambah dan aspirasinya juga meningkat, maka lahan menjadi sumber daya yang semakin bertambah. Selanjutnya itu adalah inti land use planning. Konfliknya itu memanfaatkan sumber daya lahan yang terbatas dengan cara sebaik-baiknya. Perlunya tata lahan untuk mencegah konversi lahan yang tidak diinginkan. Harus ada kemauan politik dan kemauan untuk melaksanakan rencana atau tata guna lahan. Selanjutnya yaitu ada aliran land use planning, yaitu mixed planning adalah perencanaan suatu kawasan untuk beberapa fungsi, di mana fungsi pemukiman akan bersatu dengan fungsi seperti perdagangan, jasa, industri, fungsi komersil, dan sebagainya. Terus adalah pemusatan kegiatan hanya dilakukan di dalam satu kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi, karena dengan jarak yang saling berdekatan, maka akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan dengan berjalan kaki. Single planning yaitu perencanaan suatu kawasan di mana kawasan pemukiman, kawasan komersil, area industri, dan sebagainya saling terpisah antara satu sama yang lain. Terus adalah tujuan dari land use planning, yaitu efisiensi. Penggunaan lahan harus ekonomis, sehingga salah satu tujuan dari tata guna lahan adalah menyusun penggunaan lahan yang efisien dan produktif. Terus ada ekuitas dan akseptabilitas, itu penggunaan lahan dapat diterima secara sosial. Tujuannya adalah untuk mencakup lahan, tujuannya adalah untuk penggunaan lahan mencakup keamanan pangan, kesepakatan pekerjaan, dan keamanan pendapatan di daerah pedesaan. Terus ada sustainabilitas, itu penggunaan lahan yang berkelanjutan adalah yang memenuhi kebutuhan saat ini, dan pada saat yang sama juga melestarikan sumber daya lahan dan generasi mendatang. Selanjutnya adalah tahapan penggunaan lahan. Ada inventarisasi dan klasifikasi. Inventarisasi ini yaitu adalah lihat dari karakteristik isu kota, kita dapat menentukan bagian-bagian yang perlu diubah atau dipertahankan. Klasifikasi ini yaitu adalah ruang terbuka, lahan pertanian, perumahan, perdagangan, dan industri. Unit dasar perkotaan ini yaitu adalah unit lingkungan, faktor keselamatan. Dan rekreasi umum ini yaitu sistem rekreasi terpadu, kreasi lingkungan, taman, dan ruang-ruang lain. Baik, materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Rio kepada Rio, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan mencoba membahas tentang analisis daya dukung dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks pembangunan, perencanaan bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, di mana teknik-teknik serta indikator-indikator keberhasilannya hanya terbatas pada ruang lingkup ilmu ekonomi, melainkan jauh lebih komprehensif menggunakan teknik-teknik dan indikator-indikator bidang politik, sosial, dan budaya. Ada banyak alat analisis perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan rencana yang tepat dan terukur. Salah satu alat analisis perencanaan yang dipakai adalah analisis daya dukung atau Carrying Capacity atau CCR. Next. Selanjutnya, konsep Carrying Capacity Ratio atau CCR, di mana ada dua variabel pokok yang harus diketahui secara pasti untuk melakukan analisis daya dukung, yaitu yang pertama, potensi lahan yang tersedia atau termasuk luas lahan, dan yang kedua ada jumlah penduduk, di mana seluruh aktivitas manusia dalam mencakupi kebutuhan hidup selalu membutuhkan ruang, sehingga ketersediaan lahan sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas manusia.
Demikian juga besarnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau ruang akan sangat menentukan kemampuan wilayah tersebut untuk mendukung penduduknya dalam memperoleh suatu standar hidup yang lebih baik, menurut Ridi dan Supriyadi. Next. Selanjutnya ada manfaat dan skema CCR, di mana ada beberapa manfaat dari adanya analisis daya dukung, antara lain untuk mengetahui apakah suatu wilayah pertanian masih mampu mendukung kebutuhan pokok penduduk dengan melihat pertumbuhan penduduk tersebut. Selanjutnya, untuk mengambil langkah yang perlu dilakukan dengan melihat poin pertama. Selanjutnya ada untuk memberikan informasi kepada para perencana pembangunan atau pihak lain dalam rangka mengembangkan potensi penduduk dengan aktivitas lain, terutama apabila daya dukung lahan sudah mulai berkurang atau tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Dan yang terakhir, secara langsung maupun tidak langsung, dapat digunakan sebagai bahan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui sistem pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Next. Sini ada langkah-langkah pembuatan CCR. Langkah-langkah yang didapat dukung untuk melakukan analisis daya dukung pada dasarnya bersifat fleksibel dan dinamis. Langkah-langkah tersebut antara lain ada identifikasi luas areal yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian. Yang kedua ada identifikasi frekuensi panen per hektar atau per tahun. Yang ketiga ada tentukan jumlah keluarga dalam area tersebut. Yang keempat ada tentukan persentase jumlah petani yang ada dalam area tersebut. Yang kelima, ada tentukan ukuran lahan rata-rata yang dimiliki petani. Dan yang terakhir, hitunglah kemampuan daya dukung dengan menggunakan rumus CCR. Next. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung kemampuan daya dukung suatu daerah, di mana CCR sama dengan A dikali R per H besar dikali H kecil dikali F, di mana CCR merupakan kemampuan daya dukung, A merupakan jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, R merupakan frekuensi panen per hektar atau per tahun, H besar merupakan jumlah KK atau rumah tangga, H kecil merupakan persentase jumlah penduduk yang tinggal, dan F merupakan ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani. Next. Selanjutnya ada asumsi umum untuk menginterpretasikan hasil perhitungan analisis daya dukung, di mana apabila CCR lebih besar dari 1, berarti bahwa dapat dilihat berdasarkan kuantitas lahannya. Suatu wilayah masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Selanjutnya, apabila CCR lebih kecil dari 1, artinya jumlah lahan yang ada di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif. Selanjutnya, apabila CCR sama dengan 1, artinya daerah tersebut masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk. Pemenuhan kebutuhan pokok pun masih dapat diatasi. Next. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rio. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tasya. Kepada Tasya, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode ZOP. Pengertiannya yaitu suatu perencanaan proyek yang berorientasi kepada tujuan. ZOPP adalah singkatan dari kata ZIL adalah tujuan, orienter T adalah berorientasi, project adalah proyek, dan planning adalah perencanaan. Next. Kajian peran metode ZOPP. Kajian permasalahan, yaitu yang dimaksudkan ingin menyidik masalah-masalah yang terkait suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. Kajian tujuan, untuk meneliti tujuan-tujuan yang dapat dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut. Kajian alternatif atau pilihan-pilihan, yaitu untuk menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil. Kajian peran yaitu untuk
mendata berbagai pihak, lembaga, kelompok, masyarakat, dan sebagainya yang berkaitan dengan proyek selanjutnya, mengkaji kepentingan dan potensi. Next. Ciri-ciri utama metode ZOPP. 1, yaitu adanya kerja utama bahwa perencanaan dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan proyek atau mencirikan keterbukaan. 2, adanya peragaan pada setiap tahap perencanaan direkaman secara serentak dan lengkap, serta dipaparkan agar semua pihak selalu mengetahui perkembangan perencanaan secara jelas atau mencirikan keterbukaan. 3, adanya pemanduan, yakni kerjasama dalam penyusunan perencanaan diperlancar oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terkait dengan proyek, tetapi membantu untuk mencapai mufakat, mencirikan kepanduan. Next. Kegunaan perencanaan dengan metode ZOPP. 1, meningkatkan kerjasama semua pihak yang terkait. 2, mengetahui keadaan yang ingin diperbaiki melalui proyek. 3, merumuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai dasar pelaksanaan proyek. Mutu hasil perencanaan itu tergantung pada informasi yang tersedia yang diberikan. Next. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya. Itulah presentasi dari kelompok 3. Bila ada kata-kata ataupun kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.